Pak, ampunkan saya, Pak. Ampun. Tolong jangan pukul saya, Pak. Tolong. Pak, bantu kami, Pak. Bantu kami, Pak. Jangan sakiti kami, Pak. Bantu kami, Pak. Tolong, Pak. Pak, saya mohon maaf, Pak. Mohon saya keluarkan air dari sini. Kalau air tidak dikeluarkan dari sini, gimana usaha air yang udah go internasional itu? Kalau tidak diurus, lama-lama bisa bangkrut, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong, 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 Pak, tolong. Pak, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi, Pak. Saya nih, Pak, sebenarnya orang kaya, Pak. Lihat. Saya punya uang. Harta saya berlimpah. Saya punya sawah 999 hektar. Saya punya 999 kebun. Dan satu lagi, Pak. Saya punya 999 gedung tingkat cakar langit. Gimana, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya saya kasih satu, tapi ekornya aja, Pak. Ini, Pak. Begini aja, Pak. Lihat you punya seragam, kayaknya sudah kesempitan. Bagaimana kalau you punya seragam, I ganti dengan kain sutra. Baju you, celana you, sepatu you, and topi you. Bagaimana, Pak? Pak, jangan dengerin dia, Pak. Mendingan dengerin saya, Pak. Hai, Bapak. Saya, Bapak. Bapak. Diam! Sini kalian. Sini kalian. Kalian dengarkan. Janganlah minta ampun sama saya. Saya hanyalah manusia biasa. Minta ampunlah pada Yang Maha Kuasa. Dan saya tidak akan mengotori tangan saya untuk menyakiti warga binaan saya. Dan kalian harus tahu, kalian dimasukkan ke sini karena dinyatakan bersalah. Dan ini sudah menjadi konsekuensi hukum. Dengan sikap kalian yang seperti tadi itu, kinerja lembaga pemasyarakatan menjadi tercoreng, tercemar di mata masyarakat. Janganlah lekang oleh godaan, janganlah lapuk oleh rayuan. Betapapun beratnya beban yang telah sedang dan akan engkau hadapi, Betapapun derasnya tangisan anak istri menimbang, ketimpangan antara kekerasan pekerjaan yang diterima dengan apa yang dimakan hari ini. Ibu pertiwi membutuhkan bakti sucimu, maka terima dan tetapkanlah hatimu menjalani yang menyatakan yang sangat mulia. Pak, saya harus bagaimana, Pak? Apakah hukuman kami berdua bisa dikurangi, Pak? Saya, Pak,
seminar. Tentunya bisa. Kalian nanti di sini akan dibina untuk menjadi manusia mandiri. Dan bila kalian sudah menjalani 2/3 dari masa pidana kalian, nanti kalian akan diberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Pak, remisi ada dong Pak. Remisi. Apa? Komisi? Wah, komisi lagi. Komisi, Pak. Remisi. Komisi kan? Remisi. Oh, remisi. Gak tahu aku. Remisi. Remisi akan diberikan setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar keagamaan. Ingat, ini era reformasi, Bung. Semoga tujuan reformasi birokrasi pemasyarakatan untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat tercapai secara gemilang. Semoga kami mohon kesediaan Ibu Suprieni Patrialis Akbar, Ibu Sinarsi Untung Sugiono, Ibu Sutiana Bari Azet, dan Ibu Wiwi Bambang Rantam menyerahkan buket bunga kepada perwakilan pendukung opera. Ya, buket bunga yang pertama ini diberikan oleh Ibu Suprieni Patrialis Akbar kepada salah seorang perwakilan pendukung acara. Iya, terima kasih. Untuk yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Sinarsi Untung Sugiono. Buket bunga yang ketiga akan diberikan oleh Ibu Sutiana Bari Azen. Dan buket bunga terakhir akan diberikan oleh Ibu Wiwi Bambang Rantam. Selanjutnya kami mohon ibu-ibu berkenan untuk berfoto bersama seluruh pendukung acara. Mohon berkenan. Ibu sangat luar biasa, perlu diberikan apresiasi bagi mereka. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh pendukung opera. Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen Pemasyarakatan memberikan ucapan selamat kepada para pendukung acara. Dan tentunya kami persilakan juga Bapak berkenan juga berfoto bersama mereka, Pak. Satu kebanggaan bagi mereka bahwa hari ini mereka bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Menteri. Selamat sekali lagi kepada Lembaga Pemasyarakatan di hari ulang tahunnya yang ke-46. Semoga bisa lebih berkualitas dalam menjalankan tugas bagi seluruh insan pemasyarakatan. Kini kita sampai pada acara pemberian penghargaan kepada UPT terbaik, Wartelsuspas terbaik,
dan kepada para petugas yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika. Sebelumnya akan diawali dengan pemberian CD album Reformasi Birokrasi dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Pemasyarakatan berkenan untuk mengambil tempat. Dalam CD album ini terdapat 12 lagu yang semuanya menyemangati seluruh insan pemasyarakatan untuk berani menuju perubahan, pemberian penghargaan kepada unit pelaksana teknis terbaik. 1. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung. Sebagai lembaga pemasyarakatan kelas 1 terbaik tahun 2010. 2. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Balikpapan sebagai lembaga pemasyarakatan kelas 2A terbaik tahun 2010. 3. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika kelas 2A Jakarta sebagai lembaga pemasyarakatan khusus narkotika terbaik tahun 2010. 4. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bondowoso sebagai lembaga pemasyarakatan kelas 2B terbaik tahun 2010. 5. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Manado sebagai balai pemasyarakatan terbaik tahun 2010. 6. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kuala Kapuas sebagai rumah tahanan negara terbaik tahun 2010. Dan 7. Rukbasan kelas 1 Palu sebagai rukbasan terbaik tahun 2010. Para UPT yang mendapat penghargaan ini juga akan mendapatkan hadiah 1 buah unit komputer dari HCPI. Terima kasih untuk HCPI yang juga hadir pada kesempatan ini. Pemberian penghargaan untuk kuartal Suspas terbaik. 1. Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang. 2. Rumah Tahanan Negara kelas 2A Manado. Selain mendapatkan penghargaan juga mendapatkan hadiah umroh dari PT Pasopati Nusantara. Petugas yang mendapatkan penghargaan sebagai petugas yang menggagalkan penyelundupan narkotika. 1. Budi Hartanto, Lapas kelas 1 Cipinang. Lesmana Hadi, Lapas kelas 1 Cipinang. Ketut Heru Darmawan, Lapas kelas 1 Cipinang. Irwan, Lapas kelas 1 Cipinang. Suryani, Lapas kelas 1 Cipinang. Rosemary Silalahi, Lapas kelas 1 Cipinang. Elang Kartini, Lapas kelas 1 Cipinang. Heri Aris, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. M. Lukman, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Sajiman, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Prayoga Yulanda, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Endang Werdiningsi, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Endang Mulyani, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Deni Pangestu Tiarti, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Dan Muryani, Rutan kelas 2A Jakarta Timur. Mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk para penerima penghargaan. Menandatangani prasasti peresmian Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja tadi pagi kita melaksanakan acara peringatan upacara untuk Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46. Dan siang ini kita juga melaksanakan acara resepsi Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ini. Yang saya hormati, saya bangga sekali ada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lihat ada Pak Catur Sabto Edi. Pak Catur ini adalah Wakil Ketua Komisi 3. Dulu beliau pernah mengatakan kepada saya, dia bilang, Pak Patrialis, saya melihat Kementerian Hukum dan HAM ini dulu sebagai satu kementerian yang sudah tua sekali katanya. Tapi kok sekarang Kementerian Hukum dan HAM jadi anak muda ya, katanya. Ini ungkapan dari Pak Catur Sabto Edi dan orangnya ada di sini. Kalau nggak percaya tanya nanti. Yang saya hormati Pak Baharudin Yusuf, Pak Baharudin. Ini sahabat lama saya juga. Kemudian Bapak Ahmad Yani. Kemudian ada Pak Hari Wicaksono. Kemudian ada Pak Rubai tadi. Oh, lagi ke belakang. Kemudian Pak Andi Ansar. Dan juga tadi ada Pak Musanif serta Pak Kurdi. Jadi kalau dilihat dari fraksinya, kalau ini voting, ini sudah menang untuk membela lembaga pemasyarakatan. Yang saya banggakan, tentu juga kawan-kawan saya di lembaga pemasyarakatan, di Kementerian Hukum dan HAM, para pejabat secara keseluruhan. Kemudian juga saya lihat para senior-senior di Dirjen Pemasyarakatan, hadir semua. Kemudian mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan undangan satu persatu, saya kira banyak dari kementerian yang hadir, yang sedianya tadi juga banyak para menteri yang mau hadir, tetapi karena ada acara di istana, tentu bisa diwakilkan kepada wakil masing-masing. Bapak dan Ibu saudara sekalian, baru saja kita menyaksikan opera selama 35 menit yang membuat kita terkesima, dan saya kira mungkin seluruh kita juga sempat meneteskan air mata tanpa sengaja. Itulah kehidupan nyata yang ada di lembaga pemasyarakatan, mulai dari zaman dulu, dan sekarang pun mungkin 1-2 tempat masih ada juga yang seperti itu. Ketika seorang anak ketemu dengan mamanya, kesedihan yang luar biasa dengan kegembiraan juga tentunya, tapi pertemuan itu hanya sebentar dan tidak bisa lama. Kejadian seperti ini adalah kejadian yang rutin kita rasakan. Kalaulah misalnya kita semua bisa hadir menyaksikan fakta-fakta ini, fakta-fakta kehidupan ini, saya kira mungkin kering air mata kita untuk menyaksikan itu. Betapa banyaknya anak-anak yang memang belum saatnya mereka hidup di jeruji besi. Belum saatnya mereka berpisah dengan mama dan papanya, ibu bapaknya, ayahnya, adik-adiknya. Tapi kenyataan kehidupan menyatakan mereka harus tidur di lembaga pemasyarakatan yang kadangkala tidak ada kasurnya. Oleh karena itu, dalam hari kebangkitan
pemasyarakatan kedua ini, kami ingin tentu memberitahukan juga kepada seluruh bangsa Indonesia, teman-teman kami anggota DPR RI, semua kita percayalah kawan-kawan sekalian, kami betul-betul sungguh-sungguh lahir batin setiap hari libur, saya dan istri saya mendatangi mereka yang bermasalah dengan hukum. Kami ingin betul-betul memanusiakan mereka kembali. Banyak di antara mereka yang memang sesungguhnya masuk tanpa sengaja. Ya tentu 1, 2, 3, sekian persen, 10-20% mungkin. Memang ada di antara mereka yang memang bertabiat seperti itu. Sebagai bagian dari manusia biasa. Kalaulah kita ingin tanya dari hati ke hati, keadaan mereka di dalam, seenak apapun lembaga pemasyarakatan, pasti tidak pernah enak sedikit pun. Tidak ada orang yang merasakan menikmati kehidupan di lembaga pemasyarakatan itu dengan tenang. Kalaupun kita tanya satu persatu bagaimana, wah baik Pak, makan kami bagus, 3 kali sehari, di sini nyaman. Tapi batin mereka tidak mencerminkan apa yang mereka sampaikan itu. Oleh karena itu, kami memang sudah sepakat di Kementerian Hukum dan HAM secara menyeluruh, khususnya di Dirjen Pemasyarakatan, mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada kawan-kawan kami yang tadi diperlihatkan pakai baju kumal, yang mau disogok dengan begitu besar. Insya Allah kami semua ingin betul-betul mengurus manusia di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ini, insya Allah. Banyak hal yang sebetulnya tentu sudah kami lakukan, tetapi kami tidak ingin menyebut-nyebut itu bagian dari hasil karya kami. Tapi kami memang bekerja secara ikhlas sehingga ada satu keyakinan di dalam diri kami bahwa ada anugerah dari Yang Maha Kuasa secara terus-menerus setiap hari mengalir pada pikiran-pikiran kami semua untuk berbuat. Banyak ide-ide yang tidak merupakan fata morgana, fantasi seperti yang dinyanyikan tadi. Tetapi semua ide, semua fantasi itu kami jadikan sebagai suatu kenyataan di dalam kehidupan pemasyarakatan ini. Mulai dari persoalan-persoalan kehidupan, kesehatan, kawan-kawan kami anggota DPR, patut kami ingin sampaikan, selama ini tentu tidak begitu banyak perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kesehatan mereka. Kalau kita melihat badannya kurus, itu sudah pasti. Banyak penyakit kulit, ya sudah pasti. HIV, AIDS, TBC, sesak nafas, paru-paru, semua penyakit mungkin muncul di lembaga pemasyarakatan itu. Apa boleh buat apa daya selama ini lembaga pemasyarakatan ini dananya sangat terbatas. Kami tidak mungkin bisa mampu mengobati mereka. Oleh karena itu pikiran yang ada kami miliki, kami mencoba mengintegrasikan, mensinergikan semua kekuatan yang ada di pemerintahan ini untuk bersama-sama membangun manusia di lembaga pemasyarakatan. Mulai dari kesehatan, persoalan-persoalan keamanan, persoalan pendidikan, sampai insya Allah mulai dari pra-adjudikasi, proses adjudikasi, sampai pos-adjudikasi, terutama juga untuk anak-anak.
kami sedang memikirkan bagaimana maksimalisasi keberadaan dari Balai Pemasyarakatan harus mendapat tempat yang terhormat. Semua proses peradilan tanpa kecuali kepada anak-anak harus melibatkan kawan-kawan dari Balai Pemasyarakatan. Karena itu adalah perintah undang-undang. Untuk itu insya Allah pada tanggal 4 Mei yang akan datang, kami Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan Mahkamah Agung, bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, dan Kapolri ingin membangun satu wadah mahkum jakpol di negara kita ini. Kenapa ini kita lakukan? Karena kami di hilir inilah yang mengetahui betul persoalan-persoalan yang banyak terjadi. Apalagi di kampung dan jauh di sana. Mohon maaf, masih terlalu banyak oknum di negara kita ini. Banyak persoalan-persoalan penyalahgunaan hak diskresi. Banyak persoalan-persoalan kriminalisasi. Luar biasa. Insya Allah tanggal 4 kita akan bersama-sama. Kemudian kami juga sebentar lagi, tentu dengan dukungan kawan-kawan DPR, saya ulangi lagi walaupun tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini, kami akan kerjasama dengan Menek BUMN, sudah kami bicarakan, dengan Kadin, dengan Menek BUMN, Kadin, Menteri Perindustrian, bahkan LSM-LSM, perusahaan-perusahaan besar, insya Allah kami akan bekerja sama untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan ini adalah sebagai lembaga yang produktif. Betapa tenaga-tenaga besar yang kita lihat, gagah berani, ototnya besar, tapi tenaga itu terbuang percuma di tempat ini karena kita tidak manfaatkan. Padahal itu adalah sumber daya manusia yang betul-betul bisa kita manfaatkan. Kenapa orang di luar negeri sana justru berlomba-lomba mereka minta kepada kita ekspor, impor tenaga kerja dari kita. Sementara kita sendiri punya tenaga kerja, kenapa kita mesti abaikan? Tetapi tidak hanya itu, ada kemuliaan yang lain. Di belakang itu adalah kami betul-betul ingin membahagiakan mereka, merasakan kembali mereka sebagai manusia biasa. Betapa cantik-cantiknya warga binaan yang menari tadi. Betapa gagah-gagahnya mereka. Semua punya potensi. Ke depan kami menginginkan ketika mereka pulang ke rumahnya, mereka sudah membawa buku tabungan yang begitu menarik untuk mereka sampaikan kepada keluarga dan anaknya di rumah. Selama ini mohon maaf, tapi tentu tidak bermaksud kita menyalahkan pada masa lalu. Kawan-kawan kami di DPR, ternyata hasil karya upah yang diterima oleh warga binaan selama ini itu dikutip oleh negara dan dijadikan sebagai PNBP. Masya Allah, saya bilang, saya tadinya juga tidak tahu. Meskipun adalah saya juga mantan Komisi 3, tidak jadi perhatian kita. Tapi begitu saya tanya, berapa upahnya? Upahnya sekian, berapa buat kamu? Mereka malu-malu. Saya tanya sama lapas, Pak, ini diambil untuk negara. Masya Allah. Saya lapor kepada Bapak Presiden, situasi yang terjadi seperti ini sangat tidak manusiawi. Kaget, Pak SBY kaget. Pak SBY bilang, Saudara Menteri, segera lakukan perubahan PP 38, berikan hak itu 100% kepada warga binaan. Jadi negara tidak usah pula ingin mendapat keuntungan dari hasil kerja warga binaan. Kalau itu terjadi, maka kembali kepada zaman jajahan yang dulu. Inilah bagian daripada reformasi birokrasi. Di samping segudang persoalan hak-hak remisi yang kita berikan tidak boleh terlambat.
apalagi pembebasan bersyarat. Kalaupun selama ini juga masih ada masuk SMS kepada saya, apakah harus bayar pembebasan bersyarat? Tidak bayar 1 sen pun juga. Kalau sudah tiba saatnya, mereka wajib diberikan hak-haknya itu. Nah, oleh karena itu kerja besar, karya besar untuk pembinaan pemasyarakatan, banyak sekali daftar antrinya yang sudah kita buat. Kita sudah kerja sama dengan berbagai macam kelompok-kelompok kepentingan di negara kita. Di daerah-daerah, di kantor-kantor wilayah, juga semuanya aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Saya kirim surat ke pemerintah daerah, hampir semua pemerintah daerah di Republik ini membalas surat kami, mereka bersedia menghibahkan tanah mereka untuk lembaga pemasyarakatan. Luar biasa. Jadi ini adalah kebersamaan. Kita mengajak para stakeholders untuk membangun lembaga pemasyarakatan ini. Jadi khusus buat teman-teman saya di DPR, karena saya yakin kehadiran kawan-kawan di sini tentu adalah memberikan motivasi, dorongan, sekaligus pengawasan kepada kami untuk bekerja. Terus terang saja, kawan-kawanku yang berhati mulia, selama ini APBN yang kami terima sesungguhnya tidak mencukupi. Oleh karena itu ke depan, kami ingin selalu dengan kawan-kawan DPR senantiasa mengunjungi lembaga-lembaga pemasyarakatan, mengunjungi imigrasi, mengunjungi balai harta peninggalan. Banyak sekali tupoksi-tupoksi yang ada pada diri kami, tapi semua dalam keadaan memprihatinkan. Jadi tenaga, potensi besar ini memang harus segera kita bangun. Oleh karena itu, kalau para anggota DPR tidak keberatan, tolonglah bantu kami, Kementerian Hukum dan HAM ini. Kalau bisa anggarannya 2 kali lipat dari sekarang. Ini serius, sangat serius. Karena kelembagaan ini juga menghasilkan PNBP yang begitu banyak dari imigrasi, menghasilkan PNBP dari administrasi hukum umum, dari Dirjen Haki, banyak sekali. Dan tolong kami dibantu dengan sungguh-sungguh agar PNBP itu atas dorongan anggota-anggota DPR, tolong berikan kepada kami untuk bisa kami manfaatkan untuk kepentingan Kementerian Hukum dan HAM ini. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu dengan kebangkitan pemasyarakatan kedua pada hari ini merupakan fundamen dasar bagi kita untuk menapak lebih jauh persoalan-persoalan perhatian kita kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan tadi malam, Bapak-Bapak anggota DPR dan Ibu sekalian, kami pertemuan dengan seluruh eselon 1, kemudian dengan seluruh Kakanwil seluruh Indonesia, kami juga sudah membicarakan persoalan remunerasi. Kami ingin sampaikan, dari 11 tupoksi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang sudah siap running, tadi seperti dikatakan oleh Pak Untung Sugiono, seluruh proses 9 langkah itu sudah selesai dilaksanakan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Tinggal selangkah lagi, mohon dukungan, doa dari semua petugas-petugas yang bajunya tadinya katanya sudah kumal-kumal itu. Yang sepatunya juga udah pada butut, miring-miring tapak di belakangnya. Udah nggak bisa dibeli lagi. Mau diapain? Dananya terbatas. Tentu dengan dukungan teman-teman DPR yang saya lihat, kalau semuanya bersuara, insya Allah Kementerian Hukum dan HAM akan jaya. Inilah urusan-urusan kemanusiaan yang mungkin agak beda dengan kementerian-kementerian lain. Unik urusan-urusan kami di sini. Kawan-kawan ini selalu bertemu dengan orang-orang yang merah matanya, orang-orang yang darahnya sedang mendidih,
orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang broken home, orang-orang yang suasana galau. Tapi mereka meskipun katanya tadi mengingat anak di rumah yang makannya juga pas-pasan, mereka tetap ikhlas bekerja di lembaga pemasyarakatan. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya dengan gembira dan bahagia kita semua mengucapkan Dirgahayu Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 dengan tema kita wujudkan kebangkitan pemasyarakatan kedua tahun 2010 melalui reformasi birokrasi. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya impian, betul-betul jadi kenyataan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dipukulnya gong tadi menandakan bahwa era kebangkitan pemasyarakatan kedua telah dicanangkan. Sebagai bentuk rasa syukur pada hari bakti pemasyarakatan ini, marilah kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita kebangkitan pemasyarakatan dapat terwujud di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lidhalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha terpuji, kami bermunajat dan bersyukur atas limpahan rahmat-Mu. Pada hari ini kami memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Taburkanlah dalam pertemuan kami rahmat-Mu, semaikanlah kerukunan dalam ikatan silaturahim
yang Engkau ajarkan kepada hamba-Mu. Ya Allah yang Maha Rahman, Engkau telah memuliakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Tumbuhkanlah pada hati kami penghormatan terhadap hukum dan hak azazi manusia di mana saja kami berada. Ya Allah yang Maha Mengetahui, saat ini pemimpin kami sedang berupaya menyempurnakan sistem pemasyarakatan, mengedepankan hukum dan hak azazi manusia atas dasar kecintaan terhadap sesama hamba-Mu. Kami mohon kepadamu, bukakanlah hati kami menuju jalan keselamatan. Bebaskanlah kami dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dan jauhkanlah kami dari perbuatan pelanggaran hukum dan hak azazi manusia. Berilah kami kesabaran dalam menerima cobaan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, sesungguhnya Engkau Maha mendengar pembicaraan kami, Maha melihat tempat kami berada, mengetahui yang rahasia dan yang nyata. Tidak satu pun perihal kami yang luput dari pengetahuan-Mu. Janganlah Engkau jadikan diri kami orang yang kecewa dalam berdoa kepadamu. Engkaulah sebaik-baik yang diminta dan sebaik-baik yang memberi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami adalah perpisahan yang Engkau berkahi. Berikanlah kami kekuatan agar senantiasa menjalankan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua yang Engkau larang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, rangkaian acara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 telah selesai. Selamat kepada lembaga pemasyarakatan. Semoga dengan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 kita dapat mewujudkan kebangkitan pemasyarakatan kedua tahun 2010 melalui reformasi birokrasi. Dirgahayu Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46, maju terus pemasyarakatan Indonesia.